بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulihil karim. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai sebuah kisah islami, yakni kisah tentang Amirul Mukminin Umar ibn Khattab dengan rakyatnya. Adapun kisah selengkapnya adalah sebagai berikut. Diceritakan dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, dia berkisah, malam itu saya pergi menemani Umar bin Khattab ke sebuah tempat di luar kota Madinah. Di tengah perjalanan kami melihat nyala api di kejauhan. Wahai Aslam, sepertinya mereka itu adalah kafilah yang sedang berhenti karena kemalaman dan cuaca dingin. Mari kita hampiri mereka, kata Umar kepada saya. Lantas kami berjalan dengan bergegas menghampiri mereka. Ternyata kami mendapati seorang perempuan yang sedang menyalakan api di bawah sebuah kuali. Sementara di dekatnya terdapat beberapa anak kecil yang sedang merengek-rengek kelaparan. Assalamualaikum, kata Umar menyapa. Waalaikumsalam, jawab perempuan tersebut. Bolehkah saya mendekat? Tanya Umar. Mendekatlah dengan membawa kebaikan, atau jika tidak, maka silahkan pergi, jawab si perempuan. Lalu Umar beranjak mendekat. Ada apa dengan kalian? Tanya Umar. Kami kemalaman dan kedinginan, jawab si perempuan. Kenapa anak-anak itu merengek-rengek? Tanya Umar. Mereka lapar, jawab perempuan itu. Lantas, apa yang ada di dalam kuali itu? Tanya Umar lagi. Sesuatu yang saya gunakan untuk membuat mereka diam hingga mereka tertidur. Kami akan mengadukan Umar kepada Allah, jawabnya. Semoga Allah merahmatimu. Apakah memang Umar tahu kondisi kalian? Tanya Umar. Dia menjadi pemimpin kami, tapi kemudian dia lupa dan lalai terhadap kami, jawabnya. Tunggu sebentar, nanti saya akan kembali lagi ke sini, kata Umar. Lantas Umar menoleh kepada saya dan berkata, mari kita pergi. Lalu kami pun beranjak pergi dengan berjalan cepat seperti terburu-buru, hingga sampailah kami di gudang gandum. Gudang tersebut digunakan untuk menyimpan hasil makanan yang datang dari Irak dan Mesir. Sebelumnya Khalifah Umar menulis surat kepada Amr bin As di Mesir dan Abu Musa di Kufah. Berikan bantuan kepada masyarakat Arab. Kirimkan kepadaku gandum, berikut minyak dan samin.
Setelah sampai di gudang gandum, lantas Umar mengambil sekarung gandum dan sebongkah samin. Lalu dia merendahkan punggungnya dan berkata, "Tolong taruh ini di punggungku, hai Aslam." "Biar saya saja yang membawanya," jawab saya. Lalu dia memandangi saya dan berkata, "Taruh di atas punggungku, wahai Aslam. Cepat lakukan apa yang diperintahkan kepadamu." "Biar saya saja yang membawanya," jawab saya mendesak. Lalu Umar memandangi saya dan berkata, "Apakah memang engkau mau memikul dosaku kelak di hari kiamat? Cepat taruh di atas punggung saya." Lalu saya pun mengangkat sekarung gandum dan sebongkah samin itu dan menaruh di atas punggungnya. Lantas dia mulai berjalan sambil menahan beban berat sekarung gandum dan sebongkah samin tersebut. Sementara saya berjalan di dekatnya, hingga kami sampai di tempat si perempuan itu berada dan meletakkan bawaan yang dia bawa di depannya. Setelah itu Umar mengambil beberapa cakup gandum dan berkata kepada si perempuan, "Taburkan gandum ini ke dalam kuali, sementara saya yang akan mengaduknya." Lalu Umar mengambil centong dan mulai mengaduk-ngaduk kuali, sambil sesekali meniup tungku supaya apinya menyala. Saya melihat asap mengepul dan keluar dari sela-sela jenggotnya. Gandum pun akhirnya masak. Lantas Umar mengambil beberapa potong samin dan mencampurnya sebagai lauk. "Tolong ambilkan wadah," kata Umar kepada si perempuan. Lalu si perempuan mengambil sebuah nampan. Kemudian Umar menuangkan isi kuali ke atas nampan tersebut. "Jangan terburu-buru memberi anak-anakmu itu makan, karena makanan ini masih panas. Tunggu sebentar hingga agak dingin," kata Umar kepadanya. Lalu Umar mulai meratakan makanan itu supaya lekas dingin. Beberapa saat setelah itu, Umar berkata kepada saya, "Silakan beri makan anak-anakmu itu." Mereka pun lantas makan hingga kenyang dan masih ada sisanya. Kemudian si perempuan itu berkata, "Terima kasih banyak, semoga Allah memberimu balasan kebaikan. Engkau lebih pantas menjadi pemimpin daripada Amirul Mukminin Umar. Ucapkanlah perkataan yang baik. Jika engkau datang menemui Amirul Mukminin, maka engkau akan melihat saya di sana, dan nanti saya akan membantumu," kata Umar kepadanya. "Siapakah engkau? Semoga Allah merahmatimu," kata si perempuan sambil mendoakan Umar. Namun Umar tidak menjawab apa-apa. Kemudian Umar beranjak ke salah satu sisi tidak jauh dari tempat itu, lalu duduk sambil memandang ke tempat di mana si perempuan dan anak-anaknya berada. Lalu saya berkata kepada Umar, "Apakah engkau masih ada urusan lain lagi?" Akan tetapi dia hanya diam dan tidak mengajak saya bicara apa-apa, hingga saya melihat anak-anak itu tertawa riang, kemudian tertidur. Kemudian Umar berdiri sambil mengucapkan hamdalah. Lalu dia menghadap ke arah saya dan berkata, "Wahai Aslam, saya melihat lapar telah membuat mereka menangis dan tidak bisa tidur. Untuk itu, saya tidak ingin pergi dari sini hingga saya melihat dari mereka apa yang saya lihat, yaitu tertawa dan tertidur pulas." Ya sahabat, demikianlah kisah tentang Amirul Mukminin Umar ibn Khattab dengan rakyatnya. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dari kisah tersebut. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa amal dan sampaikan, insya Allah. Semoga bermanfaat dan menjadi asbab hidayah. Amin. Subhanallahi wa bihamdihi.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.